Halo adik-adik, apa kabar? Semua sehat kan? Bertemu kembali bersama Kak Edi dalam pembelajaran tema 4 subtema pertama, yaitu globalisasi di sekitarku. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dengan demikian akan semakin banyak orang yang tahu materi ini dan semoga bermanfaat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kamu dapat menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 2. Kamu dapat menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 3. Kamu dapat menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4. Kamu dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 5. Kamu dapat memahami reklame. Pernahkah kamu mendengar kata globalisasi? Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata tersebut? Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat benda-benda pada gambar itu? Tahukah kamu di mana negara asal yang memproduksi benda tersebut? Dan bagaimana benda tersebut sampai ke tempat kita? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses menyatunya seluruh warga dunia dalam suatu sistem yang menyeluruh. Faktor penyebab terjadinya globalisasi adalah 1. Perkembangan teknologi. 2. Kemajuan alat komunikasi. 3. Kemajuan alat transportasi. Faktor tersebut memudahkan kerjasama antar negara dan memudahkan pendistribusian produk suatu negara ke negara lain. Di era globalisasi ini, negara-negara ASEAN juga melakukan kerjasama. Kerjasama negara-negara ASEAN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara anggota ASEAN. 2. Berada dalam wilayah yang sama, yaitu di kawasan Asia Tenggara. 3. Perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja bentuk kerjasama negara-negara ASEAN tersebut? Bentuk kerjasama ada dua, yaitu kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial yaitu 1. Penanggulangan bencana, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. 5. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Sedangkan kerjasama ASEAN dalam bidang budaya yaitu 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. 4. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 5. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat. 6. Meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. 7.
menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Beberapa kebudayaan Indonesia yang sudah dikenal dunia ialah batik dan ulos. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan. Adapun susunan dari teks eksplanasi yaitu 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum, berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari suatu topik yang dibahas. 3. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan membuat pertanyaan. Adapun kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi yaitu 1. Kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. 2. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. 3. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa dalam teks. 4. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. 5. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. 6. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Setelah menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, kita dapat menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman kita secara lisan. Hal ini berguna untuk menambah wawasan bagi teman kita. Saat menyampaikan informasi tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pastikan suaramu jelas. 2. Intonasi harus jelas. 3. Kalimat tidak menimbulkan makna ganda. Selain secara lisan, informasi penting dalam suatu teks eksplanasi juga dapat kita sampaikan dalam bentuk gambar seri. Pertama-tama, kamu harus 1. Menemukan informasi penting dari teks yang kamu baca. 2. Menulis ulang informasi yang didapat. 3. Membuat gambar seri. Perhatikanlah teks eksplanasi berikut. Dari teks eksplanasi tersebut, dapat dibuat gambar seri sebagai berikut.
Tahukah kamu apa itu energi listrik dan bagaimana energi listrik itu dihasilkan? Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi air yang mengalir seperti aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau aliran air yang dialirkan melalui pipa-pipa dengan tujuan untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan skema kerja pembangkit listrik tenaga air berikut. Pada bagian pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. 2. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. 3. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Bagaimana penyaluran energi listrik dari pembangkit ke rumah-rumah masyarakat? Mari kita perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut. Pada bagian pertama, energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik siap untuk disalurkan ke pabrik, perkantoran, sekolah, dan rumah penduduk. Pada bagian kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit memiliki tegangan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator untuk diturunkan tegangannya. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah penduduk. 6. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk. Energi listrik sangat membantu pelaksanaan kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat yaitu 1. Produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah petani jagung, peternak ayam, sekolah, dan perhotelan. Kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya adalah kurir, pedagang telur, agen beras, dan usaha travel. Ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya adalah pembeli makanan atau minuman, pengguna pesawat, siswa di sekolah, dan pasien di rumah sakit. Dengan beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat, maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap yang perlu diterapkan atas keberagaman kegiatan ekonomi tersebut yaitu 1. Saling menghormati dan menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi. 2.
membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. 4. Tidak bersikap sombong atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. 5. Memudahkan kurir menyalurkan barang dengan memberikan alamat yang jelas. 6. Memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain. 7. Melakukan persaingan sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti terciptanya kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sekitar. Keragaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Wujud syukur tersebut adalah dengan saling menghormati dan menghargai keberagaman tersebut. Pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Perhatikan gambar reklame berikut ini. Apa itu reklame? Reklame merupakan ajakan atau pemberitahuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Ada dua jenis reklame berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Reklame komersial. Reklame komersial yaitu reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Contohnya adalah reklame mempromosikan kedai makanan. 2. Reklame non-komersial, yaitu reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Contohnya, reklame ajakan untuk menghemat energi listrik. Reklame dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis medianya, yaitu 1. Reklame audio. Reklame audio adalah reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu. 2. Reklame visual. Reklame visual adalah reklame yang menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. 3. Reklame audio visual. Reklame audio visual merupakan gabungan dari audio dan visual. Apa saja ciri-ciri reklame itu? Ciri-ciri reklame antara lain: 1. Berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. 2. Menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. 3. Terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. 4. Terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. 5. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Apa saja contoh reklame itu? Contoh-contoh reklame tersebut antara lain: iklan, brosur, poster, spanduk, baliho, dan masih banyak contoh lainnya. Salah satu contoh reklame adalah poster. Poster merupakan ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster terdiri atas 4 macam, yaitu poster niaga,
Poster niaga bertujuan untuk mempromosikan suatu barang. Poster pendidikan. Poster pendidikan bertujuan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Poster kegiatan. Poster kegiatan bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat bertujuan untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Apa saja ciri-ciri dari poster itu? Ciri-ciri poster antara lain: 1. Memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. 2. Tulisan berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan itu. 3. Mengandung imbauan, pemberitahuan, atau pengumuman. 4. Dilengkapi gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Bagaimana membuat poster? Berikut adalah langkah-langkah membuat poster. 1. Tentukan topik dan tujuan dibuatnya poster. 2. Buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. 3. Gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Kita harus bijak menghadapi globalisasi. Salah satunya dengan meningkatkan iman akan ajaran agama. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.